Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 27 Maret tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Israel bersukacita terhadap buah-buahan Kanaan. Sekali lagi, Israel bersukacita terhadap buah-buahan Kanaan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas makanan rohani yang hendak kami makan dan kami percaya inilah pemberian Tuhan. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat kekuatan rohani dalam hidup kami. Dan pekabaran firman Tuhan ini dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Israel bersukacita terhadap buah-buahan Kanaan. Dan ayat firman Tuhan 1 Raja-Raja 4 ayat 20, orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Sekali lagi 1 Raja-Raja 4 ayat 20, orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Luar biasa saudara. Mereka punya jumlah seperti pasir di laut, tetapi Tuhan mencukupkan makanan mereka. Orang Israel mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Tanah tempat di mana Allah telah membawa mereka adalah suatu negeri di mana susu dan air madu berlimpah. Selama pengembaraan di padang belantara, Allah telah memberikan jaminan kepada mereka bahwa Ia sedang membawa mereka ke sebuah negeri di mana mereka tidak akan menderita kekurangan hujan. Allah telah membawa Israel keluar dari Mesir agar Ia dapat meneguhkan mereka di tanah Kanaan sebagai satu bangsa yang suci, bersih, dan berbahagia. Di dalam pelaksanaan tujuan ini, Ia telah memberikan kepada mereka disiplin baik untuk kebaikan mereka sendiri dan juga bagi keturunan mereka. Andaikan mereka rela menahan diri dalam soal selera makan dengan menaati larangannya yang bijaksana itu, maka kelemahan dan penyakit tidak akan terdapat di antara mereka. Keturunan mereka akan memiliki baik kekuatan jasmani dan juga pikiran. Mereka akan memiliki pandangan yang jelas terhadap kebenaran dan tanggung jawab, memiliki kesanggupan untuk membedakan yang baik dan jahat serta pertimbangan yang baik. Allah sebenarnya dapat menyediakan daging bagi mereka semudah seperti Ia telah menyediakan mana. Tetapi satu pembatasan telah diadakan untuk kebaikan mereka. Maksudnya adalah untuk menyediakan bagi mereka makanan yang lebih cocok dengan kebutuhan mereka daripada makanan merangsang yang mereka biasakan waktu di Mesir. Selera makan yang telah rusak itu harus dipulihkan kepada keadaan yang lebih sehat agar mereka dapat menikmati makanan yang sejak semula telah disediakan bagi manusia. Hasil-hasil tanah yang telah diberikan Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi saudara makan daging, Alkitab tidak melarang. Tetapi daging apa dulu? Karena di Alkitab Imamat pasal 11 di sana ada pembagian mana yang daging haram, mana daging halal, atau mana binatang haram, mana binatang halal. Dan hanya binatang halal lah yang dapat dikonsumsi, itu pun terbagi. Binatang darat, binatang di laut, dan binatang di udara. Walaupun Tuhan mengizinkan makan daging dan peristiwa itu setelah terjadi air bah, Tuhan mengizinkan manusia memakan daging. Tetapi makan daging itu adalah selera yang bangsa Israel alami di Mesir. Dan selera memakan daging ini kalau dimanjakan, ini sangat berbahaya. Ini akan merusak, merangsang pikiran kita untuk bergantung pada makanan hewani. Nah, dalam firman Tuhan kita hari ini katakan Tuhan sudah sediakan dari hasil tanah, yaitu makanan yang seperti diberikan kepada Adam dan Hawa. Mungkin di dunia berdosa saudara, dan bukan mungkin tetapi kenyataannya kita tidak lagi dapat menemukan buah-buahan yang sehat seperti pada waktu Adam dan Hawa pada waktu dulu di Taman Eden.
Tapi setidaknya saudara kita kembali pada bukan yang sangat ideal sekali, yaitu makanan surga. Tetapi kita mulai meninggalkan makanan-makanan yang merangsang pikiran kita, yaitu makan daging. Tuhan tidak melarang makan daging, tetapi kita juga harus memiliki pola hidup pertarakan. Ya, jadi kita tidak boleh bergantung pada makan daging. Kalau boleh kita pelan-pelan untuk kita sudah biasa dengan sayur, kemudian juga dengan buah atau makanan yang sederhana. Biarlah pekabaran hari ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara, bahwa makanan Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan sediakan limpah. Bahkan seperti kepada bangsa Israel, jumlah mereka bagaikan pasir di laut. Tapi Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya kami dapat dikuatkan. Kami juga disegarkan untuk mengkonsumsi makanan sederhana yang Tuhan ciptakan. Bahkan makanan yang sumbernya ditanam dari tanah. Kiranya Tuhan berkati pekabaran ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Pelihara umat-umat-Mu, pendengar renungan pagi di mana saja berada. Kasih Allah menyertai mereka semua. Kasih Allah menyertai kami semua menjadi bagian pelayanan media. Melalui media online ini banyak orang terberkati. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.